Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zahra Tunisa Lailatun Nafiah dari kelas 5 PB BKI. Pada video ini saya akan membahas materi tentang hambatan dalam konseling lintas budaya. Topik ini penting untuk kita pahami, karena dalam dunia konseling, kita pasti bertemu klien yang datang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Pertama-tama, apa sih sebenarnya konseling lintas budaya itu? Jadi teman-teman, konseling lintas budaya adalah proses konseling yang terjadi antara konselor dan klien yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dan perbedaan itu bukan cuma soal bahasa atau etnis, tapi juga tentang nilai, kebiasaan, dan cara pandang terhadap masalah. Karena itu, konselor perlu punya kepekaan budaya supaya proses konseling bisa berjalan tanpa salah paham. Namun dalam praktiknya tetap ada beberapa hambatan yang cukup sering muncul. Yang pertama, ada perbedaan bahasa. Hambatan yang paling sering ditemui adalah perbedaan bahasa. Terkadang klien lebih nyaman menggunakan bahasa daerah, sementara konselor tidak memahami bahasa tersebut. Hal seperti ini bisa membuat makna pesan berubah dan hubungan konseling terasa kurang dekat. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Hambatan berikutnya ini adalah dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, atau kontak mata, itu semua punya makna berbeda di setiap budaya. Apa yang dianggap sopan di satu budaya bisa jadi dianggap kurang tepat di budaya yang lain. Yang ketiga, ada perbedaan nilai budaya. Kemudian, pada hambatan ini, setiap individu membawa nilai-nilai yang dibentuk dari budaya dan lingkungannya. Kalau konselor secara tidak sadar memaksakan nilai pribadinya, klien bisa merasa tidak nyaman dan menjadi kurang terbuka. Yang keempat, ada konsep kesehatan mental yang berbeda. Beberapa budaya menganggap masalah emosional itu sebagai hal yang tabu atau sesuatu yang harus dipendam. Ini membuat konselor perlu memahami lebih dalam bagaimana sih klien memaknai masalahnya. Dan yang terakhir ada stereotip dan prasangka. Saat konselor memiliki generalisasi negatif terhadap kelompok tertentu, hal itu bisa mempengaruhi penilaian terhadap klien dan tentu saja membuat klien merasa tidak dihargai. Selanjutnya ada dalam artikel yang ditulis oleh Alfianita Nurmala dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Konseling Lintas Budaya untuk Komunikasi yang Efektif. Dijelaskan bahwa perbedaan budaya seperti bahasa, nilai sosial sering menjadi hambatan utama dalam proses konseling. Maka, konselor perlu memahami karakter budaya klien agar komunikasi yang terbangun bisa lebih efektif dan tidak terjadi salah tafsir. Penjelasan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Asyifah Nabila dan kawan-kawan pada tahun 2024 berjudul Tantangan Konselor dalam Konseling Lintas Budaya. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa banyak konselor mengalami hambatan karena kurangnya pemahaman multibudaya. Nah, hal ini memicu munculnya prasangka, miskomunikasi, atau pendekatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai klien. Selanjutnya ada upaya nih mengatasi hambatan. Untuk mencegah hambatan-hambatan tersebut, konselor bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mulai dari memahami budaya klien, meningkatkan kesadaran diri terhadap bias pribadi, hingga mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Konselor juga perlu fleksibel dalam memilih teknik konseling supaya bisa menyesuaikan metode dengan kondisi klien.
Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah konseling lintas budaya memang memiliki banyak tantangan, namun semuanya bisa diminimalisir jika konselor memiliki kepekaan budaya, bersikap terbuka, dan memahami nilai-nilai yang dianut oleh klien. Dengan demikian, konseling dapat berjalan lebih efektif dan bermakna. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.